semuanya, kembali lagi di WML Channel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita kisah janda perawan. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 33. Malam Penghargaan. Gua paham sama keadaan yang lo alami ini, Ras. Dan gua rasa hal ini adalah salah satu petunjuk dari Tuhan untuk lo memilih salah satunya, ujar Nando yang terus memberikan saran terbaik untuk teman baiknya itu. Pikirkan baik-baik, renungi dalam-dalam. Sebenarnya hubungan lo sama Miranda akan sejauh mana dan apakah dia bisa bersedia menjadi pendamping hidup lo dan menjadi pilihan yang terbaik buat masa depan lo, sambung Nando. Raska tercekat kembali. Benaknya mulai mengingat banyak hal mengenai hubungannya dengan Miranda yang sudah cukup lama. Cintanya terbilang besar dan sangat tulus, tetapi keacuhan dan tidak adanya restu dari orang tua gadis itu kembali merongrong hatinya. Terlebih sikap gadis itu pun yang selalu menghindar jika tengah membahas soal masa depan hubungan mereka. Gua butuh waktu lagi untuk memikirkan ini semua. Ini bukan keputusan yang mudah, karena ini menyangkut masa depan gua. Thanks, Nando. Lo udah menjadi pendengar yang baik atas semua keluh kesah gua menghadapi problematika ini. Raska tersenyum menatap teman baiknya. Nando mengangguk sembari menepuk-nepuk bahu dan memberikan semangat pada temannya. Beberapa hari kemudian, Nella diajak untuk ke acara bergengsi yang diadakan oleh salah satu rekan bisnis Ambar di pusat kota. Awalnya ia menolak, merasa tidak percaya diri jika harus bertemu banyak orang. Tetapi ibu mertuanya itu selalu meyakinkan menantunya itu untuk tetap percaya diri dan berpikir positif di setiap situasi apapun. Kamu harus tetap yakin, kamu ini gadis yang baik. Pintar juga sangat cantik. Tidak ada yang akan berani merendahkan kamu. Percaya deh sama mama. Ambar terus membujuk gadis itu. Lagi pula, Mama juga udah cerita banyak tentang kamu sama rekan mama itu. Dan perlu kamu tahu, dia itu langsung suka sama kamu dan tertarik menjadikan kamu salah satu model iklannya. Makanya hari ini kamu harus ikut sama mama buat menghadiri acara ulang tahun serta launching produk skincare terbarunya. Nella tersenyum kagum dan berkata, baiklah kalau gitu aku bersedia ikut sama mama. Hitung-hitung sebagai pengalaman dan penyambung silaturahmi saja. Setelah bersiap-siap, kini Ambar dan Nella sudah berada dalam perjalanan menuju pusat kota dan memasuki kawasan gedung elit yang sudah dipersiapkan untuk acara peluncuran produk terbaru serta ulang tahun dari seorang pebisnis yang bergerak di bidang kosmetik ternama di tanah air. Seorang wanita paruh baya bernama Rianti yang juga merupakan salah satu rekan bisnis Ambar di Indonesia. Para undangan pun mulai memasuki ruangan gedung yang begitu megah dan mewah. Hiasan lampu-lampu besar dan berkilauan, juga permadani merah bercampur kuning keemasan menutupi setiap pijakan kaki di tempat itu. Harum khas floral pun tercium semerbak, bunga-bunga hidup menghiasi setiap meja yang dikelilingi kursi-kursi tamu yang mewah. Sebuah poster yang memperlihatkan produk yang akan diluncurkan pun terlihat di setiap sudut gedung itu. Para tamu yang hadir pun semua dari kalangan bergengsi, di antaranya bahkan ada seorang aktris dan aktor yang juga bekerja sama dengan Rianti dalam acara tersebut. Sepertinya ramai sekali ya. MA. Dan para tamu yang hadir juga seperti bukan orang-orang sembarangan. Nella menatap keluar kaca mobil saat Ambar memarkirkan mobilnya. Iya. Karena ini salah satu acara yang cukup bergengsi, jadi undangan yang hadir pun pasti orang-orang terpilih dari kalangan pebisnis, artis, model, seleb sosial media dan masih banyak lagi deh pokoknya, sahut Ambar sambil tersenyum, membuat gadis itu malah termenung dan terlihat gugup. Apa aku pantas ada di acara itu, MA? Aku masih malu. Nella menunduk. Membuat Ambar membuang napas perlahan dan menoleh ke arahnya. Nella. Mama kan udah bilang, kamu ini menantuku, istri dari putraku yang juga seorang pebisnis yang bergerak di bidang yang sama dengan acara ini. Kamu itu cantik,
Baik, punya attitude yang bagus. Terus kenapa kamu masih minder? Walaupun Randy udah gak ada, tapi kamu kan tetap istri sahnya. Kamu sudah menjadi keluarga inti kami. Udah ya, jangan berpikir yang enggak-enggak lagi. Percaya diri dan jangan lupa tetap senyum. Yuk turun, ujar Ambar yang terus meyakinkan Nella dan mengajaknya untuk memasuki area gedung. Gadis itu menarik napas dalam dan mengembuskannya perlahan. Memejamkan mata lalu memberikan semangat pada dirinya sendiri untuk mulai membiasakan diri memasuki ruang lingkup kehidupan yang jauh berbeda dengan hidupnya di masa lalu. Bismillah. Semoga aku bisa bersikap baik dan tidak membuat malu keluargaku. Aku belum pernah menghadiri acara sebesar ini sebelumnya. Bahkan acara pernikahan orang terpandang di kampung pun ternyata tidak semewah ini. Nella terus bergumam. Saat Ambar dan Nella mulai memasuki ruangan gedung, tak sedikit pasang mata yang menatap kagum melihat pesona yang dimiliki oleh gadis yang berstatus janda itu. Malam ini Nella mengenakan setelan dress berwarna merah anggur yang menjuntai hingga semata kaki. Bagian bahunya pun sedikit terbuka dengan kalung berlian yang melingkar di lehernya. Juga model rambutnya yang disanggul modern serta riasan natural dengan pewarna bibir yang senada dengan warna gaunnya membuat ia terlihat sangat cantik dan anggun. Tentu saja Ambar yang mempoles sang gadis menjadi terlihat sangat memukau malam ini. Mencuri banyak pasang mata dari pria yang tak henti memandanginya. Dari arah lain, seorang pria paruh baya yang tampan dan gagah dengan setelan kemeja serta jas mewahnya tak sengaja menilik ke arah Ambar juga gadis yang bersamanya. Membuat ia menelan saliva dan melebarkan mata. Apa itu Ambar dan Nella? Wah, kalau benar itu dia, berarti gadis itu luar biasa sekali sekarang, kata Adya, yang ternyata berada di tempat yang sama menghadiri acara bergengsi ini. Mengingat ia masih satu kerabat dengan Rianti. Adya, panggil salah satu wanita yang memakai gaun merah terang dengan riasan yang cukup tebal, tetapi tetap membuatnya sangat cantik. Melangkah ke arah pria itu dengan senyuman erotis, bersamaan dengan dua orang bodyguard-nya. Adya menoleh dan membuang napas perlahan saat melihat wanita itu menghampirinya. Oh, kamu rupanya. Apa kabar, Sinta? Sapanya. Seperti yang kamu lihat sekarang. Wanita itu berpelukan sejenak dengan Adya sebagai tanda pertemuan kemudian melanjutkan, oh ya, aku perhatikan. Kamu sedang terkagum-kagum melihat seseorang dari arah sana. Aku benarkan. Adya menarik sudut bibirnya, menyeringai dan berkata, ya. Mantan istriku. Dia semakin mengagumkan setelah bercerai. Sinta terkekeh kemudian menaikkan sebelah alisnya. Mantan istrimu, atau menantumu yang mengagumkan, HM? Pertanyaan itu sontak membuat Adya melebarkan senyumnya. Tebakan Sinta tak pernah meleset. Kamu pandai menebak pikiran dan hati orang, katanya sambil kembali meneguk segelas wine di tangannya. Karena aku sudah tahu, dia pasti akan hadir di tempat ini. Ternyata dia lebih dari ekspektasiku, Adya. Gadis itu sangat luar biasa cantiknya. Sepertinya misi kita kali ini harus dipercepat. Aku sudah tidak sabar ingin memeluk berlian-berlianku setelah mendapatkannya, ujar Sinta dengan penuh percaya diri sembari menatap ke arah Nella yang saat ini sedang berbincang dengan pemilik acara besar itu. Sementara mendengar itu, Adya menjadi terdiam dengan jakunnya yang naik turun. Tampak rasa ketidakyakinan juga rasa takut yang bercampur menjadi satu dalam raut wajahnya. Membuat Sinta menatapnya dengan sengit. Kenapa kamu diam? Jangan katakan kalau kamu tidak mau melanjutkan misi yang sudah kita rancang. Sinta menatap tajam pada Adya. Membuat pria itu mengerlingkan mata. Sering aku katakan, Sinta. Untuk mendapatkan gadis itu, harus dengan cara perlahan, tidak bisa dengan paksaan. Dia berbeda dengan darah lincah yang bisa dengan mudah kita dapatkan di mana saja dan dengan harga berapa saja.
Kalau kamu gegabah, yang ada kamu tidak akan pernah mendapatkan apa-apa, ingat itu, tandas Adia. Memangnya kamu punya rencana apa? Bukankah rencana yang pernah kamu susun itu justru membuat kamu kehilangan semuanya? Balas Sinta dengan tatapan meremehkan. Apa kamu sudah lupa? Perbuatan yang telah kamu lakukan setelah pesta pernikahan putramu saat itu adalah perbuatan yang sangat memalukan. Dan jangan kira aku tidak tahu rencanamu setelah itu, kau malah mau mencurangi aku bukan? Mendengar itu, Adia kembali teringat saat hari di mana ia berniat menodai menantunya bahkan di hari yang sangat bersejarah untuk putra semata wayangnya. Terbesit rasa sesal yang terdalam juga rasa malu yang menjadi satu dalam hatinya. Terlebih saat ini putranya sudah tidak ada lagi di dunia, membuat rasa penyesalan itu semakin membara menghanguskan sebagian hatinya. Aku tahu itu. Dan lebih baik kamu tidak usah lagi membahas hal itu di hadapanku. Tapi aku selalu memperingati hal ini padamu. Untuk tidak gegabah menjalankan misimu itu, tekan Adia sambil mengacungkan telunjuknya beberapa inci di wajah Sinta. Sedangkan Sinta hanya menyeringai sinis dan melengos. Ingat juga Adia. Ini bukan misiku, tapi misi kita. Kau juga akan menikmati hasilnya bukan? Jadi jangan sok tahu dalam rencana ini. Oh tunggu sebentar, dilihat dari sikap dan gelagatmu sekarang, jangan katakan kalau kamu ingin mundur dari perempuan ini. Kalau kamu tetap gegabah dan angkuh, ada kemungkinan aku memang ingin mundur. Tapi kalau kamu bisa sedikit bersabar, mungkin aku akan tetap ada dalam rencana ini, tegas Adia dan kemudian ia langsung beranjak meninggalkan Sinta. Sinta membuang napas kasar dan berkata, pria lemah. Hanya karena kehilangan putranya, dia mau mengorbankan separuh isi dunia ini yang sangat menyilaukan. Sinta tampak menyadari. Semenjak kepergian Randy dan bercerai dengan Ambar, Adia menjadi lebih banyak terdiam. Tak banyak bergairah seperti biasanya yang selalu menghabiskan waktu dengan para wanita yang menjajakan dirinya. Bahkan sepertinya pria itu pun sudah tidak memiliki gairah untuk menjalankan rencananya dengan Sinta untuk bisa mendapatkan Nella dan memberikannya pada rekan mereka di luar negeri. Hingga mendapatkan imbalan yang terbilang sangat fantastis dan menggiurkan. Di mata Sinta, Nella sudah seperti tambang emas dan separuh isi dunia yang selangkah lagi bisa ia dapatkan. Sementara itu, acara pun sudah dimulai. Diawali dengan sambutan dari berbagai pihak yang tergabung, juga tentunya oleh sang owner yang meresmikan peluncuran produk terbarunya. Tepuk tangan menggema di aula gedung itu. Sorakan kegembiraan pun terdengar begitu kompak. Lalu kemudian acara yang tak kalah penting pun mulai dibacakan oleh Rianti, yaitu menobatkan seseorang sebagai brand ambassador dari produknya yang baru saja di-launching ini. Baiklah. Saya akan panggilkan seseorang yang begitu spesial malam ini. Seorang perempuan yang sangat cantik dan juga saya yakin beliau ini memiliki performa dan nilai yang lebih dalam dirinya. Sehingga saya mempercayainya untuk menjadi salah satu ba dalam produk saya ini. Tidak perlu menunggu lama lagi, saya panggilkan Nella Saputri. Silakan naik ke atas panggung untuk menerima penghormatan ini. Rianti memberikan informasi yang tentunya sangat mengejutkan semuanya. Termaksud Nella sendiri. Ia hanya bisa tercengang dengan detak jantungnya yang berdegup lebih cepat. Sementara sorakan juga tepukan tangan terus terdengar begitu meriah saat potret gadis itu dipampang jelas di layar monitor besar di panggung itu. Adia pun semakin terkagum melihat hal ini. Juga Sinta yang hanya tersenyum tipis menyaksikan berliannya semakin dikenal banyak kalangan. Sementara Ambar tak henti-hentinya menyemangati gadis itu untuk tetap percaya diri. Karena sebenarnya hal ini sudah ia rencanakan dengan Rianti sejak jauh-jauh hari. Menjadikan Nella salah satu model dari produk ternama di tanah air. Ayo, Nella. Ini sebuah penghormatan untukmu, ucap Ambar. Sedangkan Nella tampak gugup dan masih merasa ini seperti mimpi.
Tapi, aku udah gak apa-apa. Semuanya akan baik-baik saja. Percayalah, kamu pantas mendapatkan ini. Ambar terus memberikan dukungan pada gadis itu, hingga Nella pun mulai melangkah menaiki tempat di mana ia mendapatkan sebuah penghargaan juga penghormatan. Kemudian setelah penobatan selesai, Nella pun diperkenankan memberikan sedikit sambutan atas kepercayaan yang diberikan padanya. Bahkan semuanya pun tampak mengabadikan momen berharga itu, serta ada beberapa stasiun TV yang menyiarkan acara bergengsi ini. Tentu wajah Nella semakin dikenal banyak orang. Semua berdecak kagum melihat pencapaian yang diraih oleh seorang gadis yang semula bukan siapa-siapa, kini telah menjadi orang yang berhasil. Kamu hebat. Kamu memang pantas mendapatkan itu, Nella. Randy pun pasti akan sangat bangga padamu. Raska menatap kagum gadis itu dari layar ponselnya. Ia saat ini sedang berada dalam perjalanan menuju gedung yang sama bersama dengan Miranda yang rupanya adalah salah satu kerabat dekat dari sang pemilik acara. Duh, kita telat banget nih. Udah setengah acara berlangsung juga lagi. Miranda mengeluh dan langsung membereskan kembali riasan wajahnya ketika mereka sudah tiba di lahan parkir. Tak lama kemudian, Raska dan Miranda pun memasuki gedung itu. Bertegur sapa dengan berbagai kerabat juga Rianti yang mengundang mereka ke acara ini. Miranda pun bertemu dengan sahabat-sahabat dekatnya yang langsung menariknya untuk bernyanyi dan berjoget di lantai dansa. Sedangkan Raska hanya tersenyum pasrah saat kekasihnya itu selalu meninggalkannya jika sudah bertemu teman-teman. Bahkan perempuan itu pun tak pernah berniat memperkenalkan pria itu pada kerabat dan teman terdekatnya. Membuat Raska merasa seringkali bukan menjadi apa-apa dalam hidup kekasihnya sendiri. Kemudian pria tampan itu teringat bahwa salah satu bintang tamu yang baru saja dinobatkan menjadi model itu adalah Nella. Ia menoleh ke segala penjuru mencari-cari di mana keberadaan gadis itu. Seseorang yang tak bisa dipungkiri selalu mengganggu pikirannya belakangan ini. Namun, tetap ia tak kunjung menemukan gadis itu. Sementara itu di lain tempat, Rianti tengah kebingungan karena salah satu penyanyi ternama yang juga mahir dalam memainkan piano untuk mengisi acara hiburan malam ini, ternyata berhalangan hadir karena ada keperluan mendadak. Duh, kenapa pakai gagal segala sih? Terus yang ngisi piano sama bawain lagu siapa dong malam ini? Mana semuanya udah pada nanti-nantikan acara peremamban piano ini pula. Kamu ganti aja pemainnya. Kan masih banyak tuh artis dan aktor yang katanya jago juga nyanyi sambil main piano. Ambar memberikan saran pada Rianti. Mana bisa kalau mendadak begini, sanggah Rianti. Pasti mereka juga gak akan siap kalau tanpa latihan dan secara live kayak gini. Kemudian Ambar menoleh ke arah menantunya yang sedang memegang buket mawar merah segar sebagai hadiah dari penobatannya malam ini. Memberikannya sebuah ide untuk menawarkan hal menarik lagi padanya. Tunggu sebentar. Aku punya ide yang bagus lagi. Ambar tersenyum dan melangkah ke arah Nella bersama dengan Rianti. Nella ini suaranya bagus dan merdu banget. Kamu juga kalau gak salah pernah bermain piano kan sewaktu acara pernikahan kamu sama Randy waktu itu? Tanya Ambar membuat Nella termangu dan menautkan kedua alis. Oh ya, jadi kamu pandai nyanyi dan bermain alat musik juga, Nella? Kalau begitu gimana kamu aja yang ngisi acara hiburan malam ini? Rianti meminta penuh harap. Sedangkan Nella semakin tercengang karena tak memiliki persiapan apa-apa untuk tampil di tempat ini.